Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di pesantren Keras, Jombang, Hasyim Asy'ari muda merasa bahwa ilmunya belum cukup. Ia memiliki tekad yang kuat untuk menimba ilmu lebih dalam, terutama dari sumber-sumber otoritatif di Tanah Suci Mekah. Ayahnya, Kiai Asy'ari, mendukung penuh keinginan ini. Mekah adalah tempat para ulama besar. Di sana, engkau akan belajar langsung dari guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga sesulullah SAW, kata Kiai Asy'ari. Pada usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari memulai persiapan untuk berangkat ke Mekah. Ia mengumpulkan bekal secukupnya, termasuk kitab-kitab yang akan dipelajari selama perjalanan. Keluarga dan para santri di pesantren mengadakan acara selamatan sebagai bentuk doa dan dukungan untuk keberangkatannya. Perjalanan ke Mekah pada akhir abad ke-19 bukanlah hal yang mudah. Hasyim Asy'ari harus menempuh perjalanan laut yang panjang dan melelahkan. Ia berangkat dari pelabuhan Surabaya menggunakan kapal layar tradisional. Selama berhari-hari, ia harus menghadapi ombak besar, cuaca yang tidak menentu, dan keterbatasan fasilitas di kapal. Namun, Hasyim Asy'ari tidak pernah mengeluh. Ia menghabiskan waktu di kapal dengan membaca kitab-kitab, berzikir, dan salat malam suatu malam. Ketika kapal dilanda badai besar, Hasyim Asy'ari berdoa dengan khusyuk. Ajaibnya, badai tersebut mereda, dan kapal bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Para penumpang kapal pun merasa bahwa Hasyim Asy'ari adalah sosok yang diberkahi. Setelah berbulan-bulan berlayar, Hasyim Asy'ari akhirnya tiba di Mekah. Kota suci ini membuatnya terpesona. Ka'bah yang megah, Masjidil Haram yang dipenuhi jamaah dari seluruh dunia, dan atmosfer spiritual yang kental membuatnya semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Hasyim Asy'ari langsung mencari tempat tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama beberapa pelajar lain dari Nusantara. Setiap hari, ia menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh ulama-ulama besar di Masjidil Haram. Di Mekah, Hasyim Asy'ari berguru kepada beberapa ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Minangkabau yang menjadi imam besar Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten yang dikenal sebagai Imam Nawawi kedua karena kedalaman ilmunya. Syekh Mahfudz At-Tarmasi, ahli hadis dari Termas, Jawa Tengah. Hasyim Asy'ari sangat tekun dalam belajar. Ia sering begadang untuk menghafal dan memahami kitab-kitab tebal seperti Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, dan Syarh Sahih Bukhari. Gurunya, Syekh Ahmad Khatib, sering memuji kecerdasan dan ketekunannya. Engkau adalah bintang yang akan menerangi umat di tanah airmu, kata Syekh Ahmad suatu hari. Selain menuntut ilmu, Hasyim Asy'ari juga mengalami berbagai pengalaman spiritual di Mekah. Suatu malam, ketika sedang beritikaf di Masjidil Haram, ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah memberikan segenggam tanah dan berkata, "Tanah ini adalah tanah airmu. Pulanglah dan sebarkan ilmu yang telah kau pelajari." Mimpi ini menjadi motivasi besar bagi Hasyim Asy'ari. Ia semakin rajin belajar dan beribadah, dengan harapan bisa menjadi ulama yang membawa manfaat bagi umat di tanah air. Kehidupan di Mekah tidak selalu mudah. Hasyim Asy'ari harus menghadapi berbagai cobaan, seperti keterbatasan finansial dan penyakit yang menyerangnya. Suatu ketika, ia jatuh sakit parah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari. Namun, ia tetap bersabar dan berdoa. Ajaibnya, setelah bermimpi bertemu seorang ulama yang memberinya air Zam-Zam, penyakitnya sembuh secara tiba-tiba. Setelah menuntut ilmu di Mekah selama 7 tahun, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk kembali ke tanah air. Ia merasa bahwa ilmunya sudah cukup untuk dibagikan kepada masyarakat Indonesia. Sebelum pulang, ia meminta doa dan restu dari guru-gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, berkata, "Pulanglah, dan jadilah cahaya bagi umat di negerimu."